mengenai buku Cosmos karya Carl Sagan. Ini adalah sebuah buku yang membahas mengenai berbagai macam topik ilmiah. Jadi this is about the scientific book. Those talks anything about the scientific topics. Because this book is having a universal view. Jadi buku ini punya pandangan yang sangat universal mengenai asal-usul mulai lahirnya alam semesta, about the background why the universe was created. It is about the birth of Big Bang Theory. Jadi ini mengenai buku yang membahas juga mengenai asal-usul alam semesta, ya, the universe background, about the Big Bang Theory, mengenai buku teori Big Bang, the created of a galaxy, penciptaan atau pembentukan galaksi, stars and the other planet, bintang-bintang dan juga tentang planet. Yang kedua, or number two, the second, we have to talk about the evolutions of humans on the earth and organisms, also the modern human. Jadi kita bisa membahas tentang evolusi perkembangan kehidupan di bumi dan organisme yang sederhana hingga manusia modern. Jadi ini bisa kita katakan bahwa buku karya Carl Sagan atau buku Cosmos karya Carl Sagan ini membahas mengenai evolusi perkembangan kehidupan di bumi. Ini hal yang menarik. This is a very interesting history because you can't find anything about the early life, the early situation, the early why Earth was created on the universe, and you can find very simple organisms, and also you can continue to study about the modern human. It is very interesting now to study more about that. Number 3 atau number 3, it is about development of a scientific. Jadi ini membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. It is about astronomy and physics, and also the figures important histories of a science. Jadi ini juga membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, mengenai astronomi, fisika, dan juga tokoh-tokoh penting dalam sejarah sains. Number 4 is about the searching about the outer out of on earth. Jadi ini mengenai pencarian kehidupan di luar bumi. There is probably about the smart humans on the other planet. Jadi ada kemungkinan makhluk cerdas ini di planet lain. Jadi kita di alam semesta ini kan kita selalu bertanya, where is X? Who are the others in our universe? Siapa yang ada di planet kita besides the humans, selain manusia? It is very important, how to deep knowing about if there is a possible about the outer space of the earth, about the smart humans on another planets, maybe in another galaxies, mungkin juga di galaksi-galaksi yang lain. Ini sangat luar biasa. Thank you. Wow, there are so many people join into my broadcast on TikTok. Thank you for joining with me. Terima kasih untuk bergabung pada hari ini. Kita membahas singkat tentang buku Cosmos karya Carl Sagan, yaitu bercerita tentang asal mula kehidupan kita yang ada 5 tahap. Yang pertama, asal usul mengenai lahirnya alam semesta. Yang kedua, evolusi perkembangan kehidupan di bumi. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Keempat, pencarian kehidupan di luar bumi. Yang saat ini mungkin kita bisa lihat pencarian kehidupan di luar bumi, di luar planet bumi ini sedang digalakan. Karena we are sure there is a life
in another civilization. Jadi kita harus yakin ada kehidupan lain di luar planet bumi, in outside of our solar system. Jadi di luar alam semesta kita, ya, alam semesta kita ini pasti ada kehidupan di luar bumi. The biggest problem, our technology, for now it is impossible to reach the another life on another planet or another galaxies. Jadi kita harus menyadari bahwa manusia masih punya keterbatasan dalam hal perkembangan teknologi luar angkasa, walaupun saat ini kita mengetahui perkembangan teknologi luar angkasa yang digagas oleh SpaceX, yang digagas oleh Blue Origin itu sudah sangat maju mengenai pencarian kehidupan di luar bumi. Ya, yang kelima adalah masa depan umat manusia, the future of human being atau the future of mankind, including about how to God created Earth planet and exploration of our space. Ya, ini sangat menarik. We have to see the future. The future is our opportunity how to bring the tomorrow technology into today. Jadi masa depan itu adalah sebuah ruang yang dimana kita bisa mengambil kesempatan itu untuk ke dalam kehidupan saat ini. Contoh, tomorrow technology, we are talking about AI. Salah satu contoh kehidupan teknologi di masa depan adalah AI. AI is a today technology. AI adalah teknologi saat ini. Dan ini, I think this is very interesting to discuss more about that subject of AI. AI is having evolutions of the research and evolution of technology process. Jadi AI juga adalah salah satu kecerdasan di mana manusia bisa menggapai masa depan. If in year of 2000s we live with internet, kalau di awal tahun 2000 kita hidup bersama internet, but now in 2020 we live with AI technology. Jadi di tahun 2020 manusia itu hidup dengan perkembangan teknologi AI, dan itu sangat menarik. If there is education, AI will bring many things into open our secrets. Jadi intinya adalah AI itu bisa membuka banyak rahasia-rahasia baru dalam kehidupan manusia. That's why we can say a nation who can do good research in AI, this nation can be holding a power today. Jadi negara yang mempunyai riset atau dana yang besar mengenai perkembangan teknologi AI itu akan menguasai teknologi, menguasai dunia, menguasai ekonomi dan perdagangan saat ini. Inilah pentingnya penguasaan teknologi. Oleh karena itu, kita harus membaca buku Cosmos kayak Carl Sagan untuk memahami apa yang terjadi saat ini dan mendatang. Tentu kita juga sebagai orang beragama juga harus beribadah, karena scientific without a religions are nothing. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan tanpa agama juga hal yang tidak mempunyai arti. Religion must be supported by scientific. Agama itu akan banyak didukung oleh scientific. How to explain about the anything of space time, anything about the living, anything about the process of time. Jadi agama yang akan mengarahkan ilmu pengetahuan itu untuk menjelajahi ruang waktu, masa depan, memahami ciptaan Tuhan yang luar biasa tanpa batas, yaitu the God is Almighty. Jadi Tuhan itu mempunyai kekuasaan tanpa batas. God is a single. Tuhan itu hanya satu. God is a creator. Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Scientific
one by one can explain about the God creation. Jadi ilmu pengetahuan itu berjalan dari era modern satu persatu. Rahasia tentang kekuasaan Tuhan dalam menciptakan sesuatu itu bisa dipecahkan. This is why we have to say that it is very important. Okay, saya memperkenalkan nama saya. I would like to introduce my name. My name is Septo Indarto. Nama saya Septo Indarto. I'm the global strategist. Saya seorang ahli tentang strategi global. Jika Anda ingin tahu banyak tentang saya, karya-karya saya, Anda bisa buka YouTube saya dengan nama yang sama, Septo Indarto, atau masuk ke account saya, Septo Indarto. Saya biasa untuk live ya untuk 10 sampai 15 menit, how to explain anything about the scientific and how to understand about life. Jadi saya biasa untuk menjelaskan tentang hal yang bersifat saintifik dan juga kehidupan. I would like to say thank you for all audiences who join with me right now. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ya yang mau melihat live saya di TikTok. Semoga live ini bisa memberikan gambaran baru ya tentang how to develop about the scientific for our living, because we are talking about the Cosmos book. Karena kita bahas tentang buku Cosmos is written by Carl Sagan, ya yang ditulis oleh Carl Sagan, because Carl Sagan is a good writer. He could explain about anything, a scientific topic by broadly view and also deep on good focus. Jadi Carl Sagan itu seorang penulis ya yang bisa membahas mengenai berbagai macam topik ilmiah secara luas dan mendalam dengan fokus utama. For the audiences, kepada teman-teman semua, if you have any question, jika Anda mempunyai pertanyaan, you can send into my message box in my TikTok channel. Jadi teman-teman bisa memberi pernyataan-pernyataan tentang Carl Sagan yang saya jelaskan ini, atau bertanya tentang proses pengetahuan dalam buku Carl Sagan itu The Cosmos Book, itu di TikTok saya, atau Anda bisa sekaligus melihat TikTok saya ya dengan account bernama Septo Indarto. I would like to say thank you for all audiences. Saya mengucapkan terima kasih dan ini sangat luar biasa, hampir 100 orang lebih untuk bergabung. Thank you very much for you watching my broadcast on TikTok. Saya mengucapkan terima kasih, karena biasanya waktu saya hanya 10 sampai 15 menit. I have only time for 10 minutes until 15 minutes to do a broadcast. Thank you so much. We're going to meet again. Okay, see you.